yang tersusun ini terdiri baik itu tata bunyinya, susunan katanya, kalimat atau yang lain yang jika disandarkan menjadi satu susunan ini akan menghasilkan sebuah makna yang bisa kita terima. Seperti contoh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel saya, Eli Dayati. Kali ini saya akan membagikan tentang sifat bahasa. Sebelum lebih jauh kita kupas tentang sifat bahasa. Silakan Bapak Ibu dan mahasiswa subscribe, like, komen, dan share video singkat ini. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadi manfaat untuk masyarakat banyak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bahasa. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang sifat bahasa. Apa itu sifat-sifat bahasa? Apa-apa saja kita ingin mendalami tentang bahasa, maka kita harus mengenali sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Nah, ini mengandung arti di sini bahwa unsur-unsur yang membentuk bahasa ini tadi, unsur-unsur yang terkandung di dalam bahasa ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan pola-polanya, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah makna yang akan kita ambil satu pesan. Unsur yang tersusun ini terdiri baik itu tata bunyinya, susunan katanya, kalimat atau yang lain yang jika disandarkan menjadi satu susunan ini akan menghasilkan sebuah makna yang bisa kita terima. Seperti contoh begini, contohnya Adi memotong kerbau. Nah, di sini ada Adi sebagai pelaku atau subjek kita katakan. Kemudian pekerjaan si Adi ini memotong, ini sebagai predikat. Kemudian apa yang dilakukan si Adi, apa yang dipotong si Adi, kerbau, ini merupakan objek. Nah, jadi ada susunan struktur bahasanya di sini. Ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Lalu akhirnya di sini ada sebuah pesan. Ada makna yang ingin disampaikan kepada kita. Bisakah makna itu diterima? Makna ini bisa diterima, maka ini dikatakan sebuah bahasa. Yang berikutnya, jika ini tadi yang tersusun, terstruktur ini kan sesuai dengan kaidahnya. Ini contoh pertamanya. Kemudian contoh keduanya sama juga, tersusun memang Adi, tetapi pada kata kerjanya ini kita robah. Kalau di sini menggunakan awalan me, di sini menggunakan awalan di. Adi dipotong kerbau. Lalu yang mana menjadi subjeknya? Apakah Adi? Bukan. Adi ini kan yang dipotong menjadi korban. Maka Adi ini posisinya sebagai objek. Lalu dipotong ini merupakan predikat. Lalu kerbau ini menjadi subjeknya. Memang ada susunannya, ada objek, ada predikat, dan ada subjek. Lalu ada di sini maknanya? Tidak. Tidak bisa kita menerima maknanya. Adi dipotong kerbau. Tidak ada yang bisa kita terima artinya. Maka ini tidak kita katakan sebagai sebuah bahasa. Meskipun ada susunannya objek, predikat, dan subjek, tetapi dia tidak terstruktur. Nah, ini dari unsur kata-katanya. Nah, kemudian tadi bahasa ini tadi tersusun tadi tidak hanya dari katanya, tetapi dari bunyinya juga. Dari bunyi. Seperti contoh ada kata kapan. Kapan hanya satu kata, ini merupakan sebuah kata. Hanya sebuah kata. Tetapi jika kata kapan kita beri lambang bunyi tanda tanya, maka nada intonasi kita mengucapkannya kapan.
sementara yang di atas kapan. Nah, maka kata kapan ini merupakan sebuah bahasa. Di sini kan kata kapan hanya tidak diberi tanda ataupun tidak diberi lambang bunyi, apakah itu tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Jadi hanya ada kata kapan. Jadi kapan ini hanya sebuah kata, hanya sebuah kata. Tetapi jika kata kapan ini kita sisipkan tanda tanya, nah intonasi kita membacanya kan pasti berbeda antara kata kapan yang di atas dengan kapan yang di bawah. Kalau kapan yang di atas kita membacanya kan hanya kapan, karena itu hanya sebuah kata. Kemudian yang di bawahnya kata kapan kita sisipkan dengan dengan tanda tanyanya, intonasi kita berubah kapan. Nah, berarti kita akan menanyakan sesuatu, kapan terjadinya, kapan waktunya. Nah, maka ini ada maknanya, maka ini dikatakan sebuah bahasa. Walaupun hanya terdiri satu kata, tetapi dia sudah kita sisipkan kita sisipkan tanda tanya, kita beri tanda tanya yang kita letakkan. Nah, kemudian masuk kita kepada yang kedua. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang. Nah, lambang ini yang biasa digunakan masyarakat, yang biasa digunakan ya orang banyak untuk menginformasikan sesuatu. Ini biasanya dibuat suatu perlambangan. Nah, seperti contoh begini. Contoh bendera merah putih. Nah, ini benderanya. Bendera merah putih. Nah, yang di atas ini kan warna bendera merah, yang di bawahnya itu putih. Merah ini artinya berani. Nah, ini kan simbolnya, ini kan lambangnya. Lambang warna merah ini pada bendera merah putih, ini mengandung arti berani. Tetapi jika kita melihat lain, kalau di lampu jalan raya itu ada lampu merah, ini ada lampu merah. Yang ini merah, kemudian hijau, kemudian ada kuning. Maka merah di sini apakah itu artinya berani? Tidak, ini artinya berhenti. Nah, lalu kenapa kok nggak harus berani juga? Beda. Jadi tidak semua warna itu melambangkan satu arti. Dia memiliki satu warna, tetapi memiliki arti yang berbeda-beda jika kita letakkan pada fungsi yang berbeda. Seperti contoh ini tadi, bendera ini dilambangkan dengan warna merah yang artinya itu berani. Kemudian warna pada lampu traffic light itu artinya berhenti, warna merah. Jadi kemudian ada lagi bendera juga, masih bendera. Kita lihat di pinggir di depan rumah seseorang, kadang ini ada diletakkan ini bendera warna merah. Nah, ini artinya apa? Apakah artinya berani juga? Tidak. Ini artinya ada ini sebagai tanda bahwa ada kematian di rumah tersebut. Nah, jadi artinya itu tadi berbeda-beda. Tetapi warnanya ini tadi, yang dilambangkan ini tadi, ini tidak semuanya ini tadi satu unsur kepada yang dilambangkan itu tadi. Lambang itu tadi, ini tidak semua lambang yang kita gunakan ini merupakan satu unsur kepada yang dilambangkan. Seperti contoh tadi bendera ini tadi, bendera merah putih. Ini kan lambangnya ini tadi yang merah ini artinya berani. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa lambang ini tadi tidak selamanya melambangkan unsur yang dilambangkan itu tadi. Jadi kalau kita lihat apakah ini memang benar-benar berani bendera ini? Ini kan hanya sekedar simbol beraninya ini tadi. Bukan artinya bendera ini tadi yang berani. Kalau berani, bendera itu sedang berkibar, lalu kita datang menghampirinya atau menurunkannya, bendera itu langsung membuat suatu tindakan kepada kita, membuat suatu sikap. Tidak, karena dia merupakan sebuah benda. Ini hanya sekedar perlambangan. Lambang ini tadi seperti merah yang melambangkan itu berani, kemudian melambangkan itu
harus berhenti jika pada traffic light, kemudian menandakan bahwa ada kematian jika itu benderanya itu kita pasang kadang setengah tiang ataupun hanya bendera kecil ya yang kita letakkan di sudut jalan. Tapi ingat, yang harus diingat di sini bahwa lambang ini merupakan suatu bahasa yang disepakati oleh kelompok sosial yang di dalamnya terikat terikat perjanjian, dan untuk memahaminya itu lagi kita harus memang benar-benar mempelajari bahasa itu secara dalam. Nah, terikat dengan perjanjian itu yang bagaimana yang digunakan oleh kelompok sosial, seperti contoh begini, kata rumah. Nah, inilah dia gambar rumah ini tadi. Ini rumah. Nah, ini kita kan menyebutnya ini sebagai rumah. Inilah sebagai simbolnya ini, rumah. Ini disimbolkan ataupun disebutkan ataupun dilambangkan dengan kata rumah. Sudah semua masyarakat di belahan dunia mengatakan kalau memang ini adalah rumah. Sudah disepakati. Tapi jika ada sebagian ini menggantinya, misalkan dengan kata hamur, apakah orang mengerti apa ini hamur ini? Ini tidak bisa, tidak dipahami orang, maka ini bukan bahasa. Jadi bahasa itu tadi yang mana? Ini dia. Yang jika dipahami itu tadi, masyarakat mengerti arti dari lambang tersebut, maka itu dikatakan dengan bahasa. Nah, itulah salah satu sifat dari bahasa. Demikian video singkat saya, silahkan share jika berminat, kemudian like, komen, dan jika ada pertanyaan silahkan ajukan pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng. Lalu yang terakhir, yang paling penting untuk memberi semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan, jangan lupa Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa dimanapun berada, silakan subscribe. Mudah-mudahan video singkat ini bermakna dan dapat memberikan pencerahan terkhususnya bagi dunia pendidikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.